Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Ittihadul Muhajirin, kita setelah selesai melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, kita tidak beranjak langsung pulang ke rumah. Akan tetapi ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah, duduk sejenak, kita mengadakan ta'lim, membacakan ayat-ayat atau firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema atau judul pembahasan kami pada subuh kali ini adalah berkaitan dengan adab-adab Islami. Berkaitan dengan adab-adab Islami. Barangkali 4 kali pertemuan selama giliran saya di masjid kita ini pada subuh, yakni setiap subuh Sabtu, saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab Islam. Pada subuh yang pertama ini kami akan membawakan yakni adab yang berkaitan dengan adab al-jiwar, yakni adab bertetangga. Bahwa hak tetangga atas tetangga yang lain itu adalah hak yang agung. Hak yang agung. Kita yakni dalam hidup ini setiap kita memiliki rumah kediaman, betul? Baik itu rumah sendiri kita beli atau kita bangun dari awal, atau kita kontraktor, ya kan? Apa kontraktor? Kontrak, ya kan? Gak apa-apa, sewa, gak apa-apa. Itu Allah yang berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah. Maka tidak ada di antara kita yang tidak punya tetangga, baik itu dekat atau jauh. Kita punya tetangga, dan memang gak bisa kita hidup tanpa tetangga. Betul? Ayah Anda punya tetangga, ayah Anda punya tetangga. Walaupun kita tinggal di hutan juga. Tarzan misalnya kan, tahu Tarzan nggak? Ibunda tahu Tarzan? Ayah Anda tahu Tarzan? Tarzan itu dia punya tetangga juga di hutan. Cuman tetangganya yang di pohon itu kan galak garuk-garuk, katanya kan. Monyet tetangganya, harimau, beruang, kan?
Itu tetangga juga deh, walaupun dia sendiri. Nah, kita yang orang normal ini, bukan Tarzan ini, itu kita ada tetangga kita. Dan ternyata agama kita, karena agama kita ini agama yang kamil, sempurna. Sampai kata orang Yahudi itu, Nabi kamu itu ngajarin segala sesuatu. Sampai cara buang air, hatta al-khira'ah, sampai cara buang air aja diajar. Kata sahabat diwakili Salman, betul, Nabi kami ngajarin itu memang. Nabi kami ngajarin kalau buang air itu masuk kaki kiri WC, keluar kaki kanan. Kalau buang air menjauh, jangan terlihat orang, jangan terdengar orang. Gak boleh buang air di lubang, siapa tahu semut lagi rapat kelurahan. Gak boleh buang air di bawah pohon tempat orang teduh. Kalau kita kini di mana? Di bawah halte, tidak boleh, karena itu mengganggu orang. Dan seterusnya. Kalau buang air aja diajar oleh Nabi, apalagi hal-hal yang lain, termasuk yakni di dalam bertetangga. Bahkan Allah langsung di dalam Al-Quran itu. Nanti ibunda, ayahanda silahkan buka surah An-Nisa ayatnya 36. Allah katakan, wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Ini di pertengahan ayat ini Allah perintahkan kita, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada pertama kedua orang tua. Wajib hukumnya. Berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Setiap kita belum tentu jadi orang tua, karena ada yang enggak dikaruniai oleh Allah anak. Itu ujian bagi dia. Tapi setiap kita pasti ada orang tua. Pasti. Itu sunnatullah. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Maka kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita. Ustaz, orang tua saya tidak tahu. Tetap berbakti. Ustaz, orang tua saya sudah mati. Saya pun sudah tua, bentar lagi mati. Tetap berbakti. Nah, itu ada pembahasan khususnya. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Beberapa di antaranya kata Nabi, menyambangi sahabat-sahabat dia, dulur-dulur dia, orang yang dekat dengan dia, sambung silaturahmi. Lalu jangan lupa mendoakan dia. Rabbi firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, karib kerabat. Karib kerabat. Karib kerabat siapa? Dulu karib kerabat kita, sepupu, ipar, besan, dan sejenisnya itu. Jangan musuhan. Iku adik-beradik musuhan. Tidak berteguran melalui tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Adik-beradik ada di situ. Serius kok? Kok kita ngaji kok? Nggak masuk adik-beradik, tidak teguran. Hanya karena tidak dibagi kolak waktu buku. Padahal itu Ramadan 3 tahun lalu, masih ingat sampai sekarang. Yang kata Nabi itu maksimal kita tidak berteguran itu berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Ibunda boleh gak tegur ayahanda karena ayahanda ikat janji misalnya nak belikan emas 0,5 kilo, tidak dibelikannya ya kan? Boleh ibunda. 3 hari baik. Ayahanda juga gitu. Ibu
bunda tidak ada ngelayan lah ditunggu-tunggu dah. Boleh 3 hari batas. Harus tuh berbuat baik. Anak-anak yatim, kita fazalikal ladzi yad'un yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Tahukah kamu orang yang dusta beragama? Al-ma'un. Bohong dia beragama. Jadi orang yang menghardik anak yatim, enggak bantu. Nah, kita ini hati-hati kita bermasyarakat, bertetangga. Kalau ada anak yatim di sekitar kita yang dia nak makan, dosa ibu. Nah, itu ada pembahasan khusus, yakni berbuat baik kepada anak yatim. Orang-orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi makan orang miskin. Lalu kata Allah, wal jarizil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ustaz, ada enggak karakter yang disebut tetangga itu siapa? Ini ulama khilaf. Ada yang bilang tetangga kanan kiri depan belakang. Ada yang mengatakan 20 rumah, ada yang mengatakan 40 rumah. Kalau kita kini sekarang zaman dulu kan tidak ada. Kalau zaman kini kan ada RT. Betul? 1 RT. Ada 1 komplek. Betul? Walaupun kita tidak tahu orangnya yang mana, tapi di grup WhatsApp RT itu biasanya ada. Ya kan? Ini tetangga namanya si anu. Kita jenguk fotonya, oh ini orangnya. Walaupun tidak pernah ketemu. Itu jadi sekarang tuh tetangga tuh lebih luas lagi. 1 komplek ke 1 lorong bisa 1 lorong. 1 kontrakan, ada Pak Haji Kayu bikin kontrakan berapa? 20 pintu misalnya. Istri sigal tetangga. Intinya tetangga. Baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Yang terakhir yakni wasahibi bil jambi, teman sejawat, kawan. Kalau tadi kan dulu, ini kawan. Nabi Allah mengatakan suruh berbuat baik. Buat baik, tahu berbuat baik ya? Tak boleh jahat. Tak boleh jahat. Sampai Nabi itu selalu diingatin Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga itu. Sampai Nabi mengatakan, kayaknya ini tetangga saya ini bakal dapat warisan ini. Kalau saya mati, dapat warisan. Saking seringnya Jibril nyuruh Nabi, menasihati Nabi berbuat baik kepada tetangga. Apa kata Rasulullah? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril itu terus-terusan nasihatin aku supaya aku senantiasa berbuat baik dengan tetangga. Sampai aku mengira bahwa kami sesama tetangga ini bakal saling mewarisi, yakni dapat warisan. Ini hadis dikeluarkan Bukhari, dikeluarkan Muslim dari Ibnu Umar. Ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini cukup 1 ayat, 1 hadis. Banyak kalau dalil-dalil yang lainnya. Lalu bagaimana adab kita kepada tetangga itu? Yang pertama kata para ulama, kita memilih tetangga. Itu pilih tetangga itu. Jangan memilih. Nah, kalau pilih tetangga yang buruk, sampai tetangga yang baik, gitu. Begitu.
Kata para ulama, ketika kita mau bangun rumah, pindah rumah, nyewa rumah, boleh Ibunda nyari rumah yang elok sesuai dengan budget. Nyari yang bisa kemana-mana tuh, strategis, deket ke jalan, deket rumah sakit, boleh dari lama. Cari yang murah, cari yang mahal. Pengen saya cari yang bertingkat 3, yang miring ke kanan, pokoknya segala lah. Tidak apa-apa. Tapi yang jangan lupakan, jingok dulu, tengok dulu. Siapa tetangga gitu? Apa dia muslim? Apa dia non muslim? Betul? Apa dia orang mana? Tidak apa-apa. Apa dia taat? Apa dia maksiat? Sebagian kita yang ibu-ibu yang takut ke anjing, dia melihara anjing dah. Ibu takut sama anjing, beli rumah orang kanan kiri melihara anjing helder, melihara anjing apa ganas. Salah ibu sendiri. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita salah memilih tetangga, alamat bakal sengsara itu. Salah gitu. Kan rumah kita itu jadi tempat ini kita, istirahat kita, tenang kita. Walaupun sederhana bagaimanapun rumah kita itu, ya Allah. Saya kalau misalnya pergi kemana, ceramah di mana, walaupun nginap di hotel yang mewah sekalipun enak, tapi kalau balik ke rumah tuh langsung, karena rumah itu tempat kita berlindung dari keburukan alam, panas, dingin, tempat kita bercengkrama dengan istri dan anak kita, tempat kita boleh membuka aurat kita. Istri saya itu kalau udah pulang ke rumah, karena dia berjilbab, jilbabnya lumayan besar, jadi lega, nikmat, ya. Oleh karenanya kata Nabi, arba'un minas sa'adati al-mar'atu salihah wal maskanu wasi'u wal jaru salihu al-markabul hani'u arba'un minas syaqa'i al-mar'atu su' wal jaru su' wal markabus su' wal maskanu doyiku. 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Kata Nabi, wanita yang solihah. Wah, ayahanda kalau dapat wanita solihah, itu kalau belum mati jangan dikubur ya. Dapat wanita solehah itu, istri solehah itu, subhanallah. Apa Ustaz cirinya wanita solehah itu? Cirinya itu dia nurut sama kita. Perhatikan Ibunda, istri solehah, wanita solehah itu dia nurut sama kita. Kita pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami itu pemimpin bagi wanita. Kami akan diminta tanggung jawab. Kami kasih istri kami waktu itu calon, kasih mahar. Apa yang dia minta? Wajib mahar itu. Aku minta emas sesuku, kau nak nikah aku, kasih. Lalu kita punya kewajiban memberi apa Ibunda? Nafkah lahir batin sesuai kemampuan. Maka anugerah yang besar kalau kita laki-laki ini diberi wanita salihah. Datang bahagia, nikmat punya istri salihah. Nurut dulu, jangan pergi ya dek. Akak butuh. Ustaz enak nih, Ustaz
suami kami istri zaman iya juga. Ibunda dapat suami yang soleh itu mendatangkan kebahagiaan, tidak pemarah, baik, tidak pelit. Semalam kita bahas masalah sifat yang tidak disukai. Salah satunya jarkoni, ya kan? Ada suami yang jarkoni. Sifat yang nggak disukai lainnya oleh wanita pada suami itu pelit. Betul tak ibunda? Ada suami pelit. Macam mana pelit? Keket, buntut gasiran. Kalau bahasa Jawa apa? Ada orang Jawa tak? Orang Sunda apa? Buntut gasiran. Kalau bahasa Jawa apa? Medit. Tak suka itu. Perempuan tak suka itu laki-laki yang pelit. Wanita itu suka sama pria yang dermawan. Tapi sayangnya laki-laki banyak itu pelit. Padahal namanya dermawan. Namanya dermawan. Orang tuanya kasih nama dia dermawan supaya dia dermawan. Muhammad dermawan. Maaf yang ada namanya. Tapi ternyata dia pelit. Lalu kata Nabi, yang mendatangkan kebahagiaan itu wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ibunda kalau rumah besar bahagia. Rumah besar, mau ngadakan acara ngundang orang enak, ya kan? Punya kamar sebedang masjid itu. Enak nih kan? Punya cucung berapa datang rumah main girang nih. Rumah luas, senang. Tuh, yang punya rumah luas, yang punya rumah gedang, yang punya kamar halaman gedang, apalagi punya kolam renang, bersyukur kepada Allah. Itu mendatangkan kebahagiaan. Kemudian wal jarus shalihu, tetangga yang soleh. Wah, tetangga yang baik itu datangkan kebahagiaan. Tetangga baik dia. Kita minjam tangguh. Betul tak? Minjam tangguh. Baik, Pak, bawa lah. Bapak Torik, saya kan di situ dipanggil Bapak Torik oleh tetangga saya. Bapak Pail, anak saya nomor 2. Bapak baik, pinjam mas, pinjam bang. Bawa lah, Allah kebaik. Tetangga punya mobil, ampun apai ke ini ada acara nikah curug, boleh tak? Saya apai titip rumah. Pakai apa? Pakai motor. Bisa bawa mobil, bisa. Apa bawa mobil itu? Biar bisa bawa keluar. Allah baik. Ada tetangga saya di sini. Halo, ada tetangga saya. Ibunda punya tetangga. Minta garam, Mak Wati. Ada Mak Wati sih bang. Mak Wati minta garam, kata. Aku ada, ambil lo. Bawa lah, wadah aja bawa. Dapur saya bawa lah. Saking baik, kekiro aja itulah. Nikmat punya tetangga yang baik. Masya Allah. Itu juga tuh. Kalau ada tetangga baik cak itu ibunda, kalau dia belum mati, jangan dulu kita antar ke kubur. Lalu al-markabul hani'u, kendaraan yang bagus. Kalau kita punya kendaraan bagus, senang gitu. Ada sepeda, apa? Lancar, rantinya bagus, bannya bagus, enak. Tak ada meredeng. Kan ada sepeda tuh meredeng.
bentuk lurus tapi melon. Kayak apa? Meredeng. Meredeng itu bahasa mana? Pokoknya itulah meredeng. Punya motor Evo, punya mobil bagus. Yakni ada AC, setirnya, power steering. Itu bahagia, itu nikmat itu. Zaman kini kan biasa orang punya mobil. Tidak tahu kreditnya 5 tahun udah tahu lah. Turun sana brejola kening bala yang bayar sebulan sekali. Tapi yang jelas dia bahagia punya mobil. Nah acara di mana? Siap. Kita acara jalan-jalan ke Rinduati pakai mobil saya. Tenang. Utar lagi obi mesa. Senang, bahagia. Tapi kata Rasulullah SAW, sebaliknya ada 4 perkara yang bisa mendatangkan kesengsaraan, susah. Apa itu? Sebaliknya, wanita yang perangainya buruk. Ini salah ini. Dapat bini perangainya buruk, melawan. Melawan. Dek, jangan payah. Kau melarang aku dulu. Gitu dibodoh-bodoh. Istri saya udah cerita, saya kau cerita itu. Melarang aku. Lawan dulu. Melengking suara. Antagonis bukunya. Dulu waktu saya kecil dulu tuh ada namanya di film apa tuh, sinetron Rumah Masa Depan apa. Ada namanya Ibu Hebring. Ya tahu enggak Ibu? Ibu Hebring itu terkenalnya. Entah siapa pemerannya. Pokoknya Ibu Hebring. Itu di mana-mana kalau ada ibu-ibu yang jahat gitu kecil. Cak Ibu Hebring. Kenapa? Dia jahat. Lawan ke laki. Kayak tetangga udah aku. Itu sengsara dapat. Masak sekendak-kendaknya aja. Rumah berantakan, kusut rambutnya, cak singgung. Laki jadi tak enak nek laki nengok. Bau bawang, bau belalang. Mana lagi laki nak kusut? Pai lagi dari rumah nongkrong di mana? Di pos ronda. Apa? Tidak ada menarik. Sebaliknya Ustaz kalau gitu laki-laki iya juga. Sengsara ibu-ibu kalau dapat suami yang jahat, ya kan? Merintah aja, tidak ada kerja sama. Bang, rusak atap gitu tuh kabel. Kau lah manjat sana. Tapi disuruhnya ibu-ibu manjat. Nyo main HP, WhatsApp. Bini yang mantap. Manjat bini. Kebetulan bini pernah berguru pula kayak Tarzan tadi kan. Itu sama lagi aja itu, siapa lu? Senang gak ibunda? Halo ibunda, senang apa tidak dapat laki aja itu? Wah, ngeri gitu dah. Mana nak senang itu? Kalau ada yang senang itu ya. Ada yang senang juga, mungkin dia terpaksa. Ustaz, senang-senangilah. Alhamdulillah kebetulan dia ngasih saya tiap bulan tuh 150 juta. Saya senang-senang aja lah. Nyuruh pakai kaki ya kan? Pakai kaki nyuruh. Gimana? Tidak ada pernah romantis itu. Dulu waktu baru nikah dulu kan, kalau nyebrang jalan tuh hati-hati adek. Itu padahal lubang tuh masih 10 meter, ada lubang situ. Sudah nikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tak mau dipegang oleh laki bininya. Laki aja itu. Laki bininya tersentuh apa? Tersandung batu. Malah dimarahin, incek batu kok di mana? Incek batu. Aiko yang ketawa gedang tadi pengalaman saya. Tidak ada romantis, asaro lah ibunda. Hobinya nyium.
hobinya, apalagi di luar bulan puasa. Tapi bau rokok mulutnya, bau apa lagi? Bau asbak, bau tembakau, bau jengkol, tidak pernah gosok gigi. Hobi nyium bininya, ini nak muntah, bukannya senang. Tidak suka pakai minyak wangi. Nak nyuruh bininya apa? Nak nyuruh bininya wangi, cantik, nyo sendiri dah. Itu laki apa itu? Laki-laki di sini dah wangi-wangi kalau saya. Giginya bagus kan? Hai, kami lah tua Ustaz. Gila tua itulah itu. Kami lah 40 tahun nikah. Ya makin 40 tahun tu lah makin servisnya makin ini. Karena gitu berumah tangga itu. Saro kalau dapat laki cah itu benar ya bunda? Nah cuma seorang yang jawab benar ya bunda? Nah itu perangai buruk. Yang kedua yang datangkan kesengsaraan itu wal jarusu, tetangga yang buruk. Nanggung nian kalau dapat tetangga yang buruk. Dia melihara ayam, melihara ayam. Kita dapat ciri aja. Sampai naik ke meja tamu gitu, naik katuk gitu. Habis tanaman yang baru ditanam ibunda ya tadi. Anda hati-hati, dipinta tanggung jawab di akhirat. Zalim ada tetangga Anda yang melihara ayam. Benar itu, saya tidak main-main dah. Boro-boro dapat daging Ustaz, dapat ciri tuh. Alhamdulillah Ustaz. Cirinya saya kumpulkan untuk pupuk Ustaz. Melihara kucing. Habis jok motor tetangga di untuk masa kukunya. Dia tidak mau pergi ke pedikur. Dicakarnya. Nangislah Ustaz Amri tadi itu. Baru dibeli itu baru ditukar jok motor. Tahu pula kucing itu macam meli mana yang jok motor yang elok tuh ibunda. Ustaz cerita, saya pernah ngalaminya. Ya Allah nak dibunuh kucingku berdosa. Yang punyanya nak dibunuh haram. Langsung ngadu ya Allah. Ini ujian ya Allah, baru beli itu jok motor saya. Motor mana Ustaz? Itu motor. Lihat. Hati-hati. Punya tetangga kan dekat-dekat kadang-kadang sebedinding. Dia nanam pohon buah-buahan, rambutan, ya ada tak nanam rambutan? Saroknya masuk ke halaman tetangga. Saroknya, tahu saroknya? Daunnya masuklah ke atap-atap tetangga itu, penuh talang air. Berdosa Anda. Berdosa. Cicuran air itu kalau bangun rumah ini tanah. Tidak boleh kita bangun atap kita sampai air kita tuh jatuh ke tanah. Jatuhkan di tempat kita sendiri. Begitu pula comberan. Paham? Ini Allah yang nyuruh, bukan saya. Tempat naruh motor, mobil. Sebelum Anda beli motor, beli mobil, beli dulu tempat naruh motor itu di mana. Tempat naruh mobil kau itu di mana. Jangan pakai lorong tempat orang lewat jalan umum. Berhari-hari orang susah. Kelak terkena apa? Terkena apa itu? Terkena tegores, ngamuk, 17 setan. Diumumkannya di toa masjid, capo yang sampai tegores, salah sendiri. Ini saya tidak ada marah. Ini nasihat buat kita semua ini. Betul? Ini
Kenapa bertetangga? Allah dan Rasul, bukan saya yang ngecehnya. Nah, hadis riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Al-Ihsan, dalam kitab Al-Ihya Abu Nuaim, Imam Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Susah gitu kalau dapat tetangga macam itu. Pelit, na'udzubillah. 40 setan pelit itu. Boro-boro minjamin apa? Minjamin mobil. Pinjam barang kayak gitu tidak balik. Ini hati-hati. Minjam mobil. Pinjam ya Pak Amri. Pinjam. Pas kita butuh, mana mobil tadi? Ingat-ingat. Pak kata bini. Kan dipinjam jamu. Kan kebilo. Kan sebulan yang lalu. Lah sebulan. Obeng itu. Pinjam mobil juga. Kita sebenarnya dapat tetangga baik. Pinjam motor, pinjam mobil gitu. Pas dibalikannya rapi lah dicucinya. Kita jenguk minyaknya penuh. Wah itu tetangga aja itu. Kita doakan sehat terus itu. Sehat ya Allah tetangga. Kemudian wal markabus su, kendaraan yang buruk. Asaro ini punya sepeda rantainya lepas terus. Tidak anggungnya punya sepeda, olinya pelumas itu kedua ke celana putih dulu kotor lalu. Yang pakai sepeda, yang masih pakai sepeda, sehat Anda pakai sepeda. Punya motor saya itu dulu, lampunya hilang, kita sen ke kanan, punya hidup sen kiri, tumbur kawan di belakang, motor tadi. Mobil tak itu dulu, mana panik, mana berjalan, apa bunyi-bunyi itu bau tuh, cemeh orang naik mobil, hilang kebahagiaan. Nah, kemudian tempat tinggal yang sempit. Nah ini mendatangkan kesesaran tempat tinggal. Harus kita akui itu. Maka bersabar. Mana ada jalan nak duduk payah, nak jalan kemana payah. Sempit tempat tinggal sempit. Susah. Nah itu. Nah, maka kuncinya adalah bersabar. Oleh karenanya kita kembali ke tadi. Sebelum kita pindah rumah, sebelum kita ngontrak rumah, pilih dulu tetangga. Cak mana caranya Ustaz? Ya caranya pertama kita tengok secara lahirnya, zahirnya cak mana. Kalau sudah tahu di tempat itu tempat tidak benar, tempat prostitusi, tahu prostitusi? Sahabat bahaya itu. Sudah tahu itu tempat sarang narkoba, ayah Anda tinggal di situ. Waduh. Sudah tahu di situ tempat preman, ayah tangga tinggal. Udah. Kemudian adab yang kedua itu menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana dia menyukai kebaikan tersebut untuk dirinya. Ini adab bertetangga ini. Kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna iman kamu sampai kamu menyukai tetangganya apa yang disukai bagi dirinya. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi tidak sempurna iman kita ibunda sebelum kita menyukai apa yang ada di tetangga kita seperti yang kita sukai. Kita suka anak kita dapat kerja yang sudah tamat kuliah, diterima PNS P3 apa P3 P3K, kita senang kan? Senang gitu. Begitu pula tetangga kita. Jangan kita iri. Jangan. Kita suka kita punya kendaraan baru, mobil baru. Tetangga kita juga suka, senang, bahagia. Jangan kita iri. Beli, mama kata anak kita kan. Ibu itu beli mobil baru, Ma. Dah. Tak usah, Mama.
Sudah, mama tahu gitu. Pasti kredit 5 tahun itu. Pasti kredit. Apa urusannya ibundanya nak kredit 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Urusan dia yang bayar. Ngapa ibunda jadi ibu ebring? Apa yang kita suka, tetangga kita juga suka. Malah disyukurinya tetangga kebanjiran rumahnya. Alhamdulillah kebanjiran rumahnya. Malah aja itu. Jangan jadi tetangga itu zolim namanya. Dan ini memang berat. Ustaz, cak mana kalau tetangganya memang zolim dia Ustaz? Ada kan tetangga cak itu? Ada? Ada memang. Pelinnya dia, adu di dia. Nak menang sendiri, adu di dia. Susah gitu. Ya wajar aja kalau dia ada apa-apa, orang tak nolong dia. Dia sakit ada yang nengok. Tidak pernah muncul. Sampai dia meninggal tidak ada yang takziah. Wajar itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata kaidah itu. Balasan sesuatu perbuatan itu sesuai perbuatan. Orang akan menuai apa yang dia tanam. Apa patah itu ada? Apa? Siapa yang menanam, dia yang memetik, menuai. Jadi kalau kita tetangga yang boleh aja gitu, ini udah mau ini Ustaz, ya sudah. Ambo juga udah mau Ustaz, boleh saja. Selama kita sama membalasnya, jangan lebih dari yang dia perlakukan kepada kita. Berarti kalau dia ciri ayamnya di tempat kita Ustaz, kita ciri pula. Tengok dulu. Kalau bakal jadi perang dunia ke, jangan. Itu tapi memang berat. Wal afina anin nas, menahan, memaafkan manusia itu berat. Wal kazimillah minal ghaiz, menahan amarah itu berat. Salah satunya adalah menahan amarah. Itulah ujian ya. Kita itu akan diuji ya. Ibunda akan diuji. Pertama ujian apa? Ujian suami istri. Istri ujian bagi suami. Suami ujian bagi istri. Suami saya itu Ustaz jahat nih Ustaz. Pelit nih Ustaz, kata ibunda. Ya salah sendiri ibunda ngapa milih dia? Kan ibunda yang milih dulu. Salah deh. Sabar. Apalagi kalau ada cerai. Kalau ada sabar. Betul? Dapat istri suami baik. Diuji ke siapa? Ke anak. Betul? Diuji. Tidak semua anak gitu. Ada yang punya 7 anak. Tidak semua 7 itu anak itu soleh baik. Ada satu yang agak beda itu. Berarti anak ustaz juga ada. Iya. Jangankan anak ustaz, anak nabi aja, anak Nabi Nuh tuh. Tahu anak Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi yang paling hebat. Ulul azmi. Nabi di antara 5 yang paling ujian paling berat. Tapi diuji oleh Allah anak kan anak. Apalagi kita, maka sabar ayah. Itu ujian. Anak sekarang saya kecek. Saya sering nasihati calon pengantin. Baru anak sikok dulu dengan. Orang tua kita dulu ada yang 9, 7, 11. Ayahnya berapa? Ada berarti ayahnya berapa? 3. Ada yang 7. Nah, orang dulu tuh anak 7, 8, 9. Datuk saya tuh minimal 10 datuk saya. Datuk saya kan ada berapa orang tuh adik-beradik. Nyoto rata-rata 10. Tidak ada kami. Itu pasti ada ujian. Dapat suami baik, istri baik, anak baik, alhamdulillah. Dapat mertua yang jahat. Ada mertua yang jahat? Ada mertua yang jahat? Ada. Itu uji. Itu wajah-wajah mertua baik kalau ini. Baik kayak mantu kayak ini. Saya juga insya Allah berusaha baik sama mantu saya. Yang nugrah dapat
suami pasangan istri baik, anak baik, mertua baik, dapat pesan ipar. Ada ipar yang tidak bisa kerjasama. Adik laki, adik bini, kakak laki, kakak jahat, iri, itu ujian. Dapat suami istri baik, dapat anak baik, dapat mertua baik, dapat ipar baik-baik, dapat tetangga yang jahat. Ada tak? Aduh, itu ujian gitu, diujikan begitu. Dapat, alhamdulillah Ustaz, bini saya baik, laki saya baik, mertua saya baik, anak-anak saya juga baik, ipar saya baik, dapat tetangga kan. Jarang dia itu dapat suami istri baik, anak baik, mertua baik, ipar baik, kawan baik, tetangga baik. Itu nikmatnya itu kalau semuanya baik kan. Dapat tetangga baik, suami baik, istri baik, mertua baik, anak baik, tetangga baik. Dapat bos jahat, pegawai kan, karyawan atau pegawai. Dapat bos jahat, ada bos jahat. Bos di Siko jahat ada. Itu gaji. Itu baru sampai poin ke. Kayaknya berapa menit lagi itu? Suruh cukup ya? Barangkali. Barangkali sampai di sini. Sampai suruh. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya hal yang tema kita, sepertinya pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan ini karena masih beberapa poin berkaitan dengan adab bertetangga. Lanjut Ustaz. Ya. Itu masih ada hubungan ke adab. Adab ya. Adab masuk masjid. Adab masuk masjid ya. Nah, kira-kira boleh tak kalau kita masuk masjid pada waktu dilarang sholat? Contoh gini. Apa itu? Kita masuk ke masjid sebelum azan. Sebelum azan maghrib. Sebelum azan maghrib ya. Kita lepas sholat lagi ke masjid. Boleh tak kira-kira? Kalau itu boleh, kira-kira dalilnya apa? Kalau tidak boleh, kira-kira dalilnya atau alasannya? Iya betul. Ada pembahasan khusus berkaitan dengan adab-adab di masjid atau ke masjid. Yang banyak memang kita nggak tahu. Sebagian orang nggak beradab. Makanya saya tuh sangat concern melarang, mengingatkan anak-anak kita jangan berisik, jangan ribut. Itu adab. Ngajarin anak-anak kita adab. Ustaz, tapi anak kita tuh tengkar. Jangan bosan-bosan. Nasihatin terus. Ini ngajar adab. Salah satu adab itu adalah masuk masjid itu kita sunnah sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita duduk, kata Nabi, jangan kamu duduk sebelum kamu sholat. Namanya sholat penghormatan terhadap masjid. Nah kemudian bertemu, yakni kalau kita masuk masjid, nak maghrib, boleh kita sholat, nggak ada, bahkan utama. Terus apa ininya, ayanda muskilnya? Kan ada yang berpendapat begini, kalau pada saat waktu dilarang sholat. Itu. Itu tidak boleh sholat di masjid. Ini adalah hal yang diperselisihkan para ulama berkaitan dengan hadis dari, kalau salah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, la sholata illa sholatil asri, la sholata illa sholatil fajri, subuh. Janganlah kamu sholat sesudah sholat asar. Jangan kamu sholat sesudah sholat subuh. Para ulama khilaf. Sebagian mazhab berpendapat mutlak, tidak ada sholat sama sekali. Tidak ada sholat sama sekali. Ada satu pendapat seperti itu. Yang kedua, mazhab atau pendapat, saya nggak usah rinci ya, mazhab Syafi'i, Imam Malik, itu pelajaran fikih luas. Sebagian pendapat mereka merincinya, yakni yang dilarang itu adalah sholat tanpa sebab.
yakni yang dilarang itu sholat ba'diyahnya. Jadi tidak ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Subuh dan asar itu hanya ada qobliyahnya sebelumnya. Adapun sesudahnya tidak ada sholat. Nah, sebagian ulama merincinya yakni kalau yang tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh? Boleh. Misalnya sebabnya masuk masjid tadi, boleh. Ustaz, kan ada hadis Nabi melarang, janganlah kamu sholat ketika matahari mana terbit. Janganlah kamu sholat ketika matahari di kepala. Janganlah kamu sholat ketika matahari terbenam. Ketiganya itu tangguh setan. Nah, ini ulama berbeda lagi. Apakah larangan di sini larangannya haram, tahu haram mutlak, ataukah hanya makruh, yakni tidak disukai saja, benci saja? Walhasil saya pribadi berpendapat ini hanya makruh saja. Kalau kita mau memberikan batasan yang sangat maksimal, sangat ini. Jadi kesimpulannya adalah boleh kita kalau sholat, yakni ada sebabnya. Ba'da sholat asar itu misalnya karena tadi itu masuk masjid, habis wudu, apa lagi? Karena sholat bab lain itu karena ada sholat yang tertinggal, terlupa, dia sholat asar. Oke, sholat asar. Sudah selesai asar, kece bininya, bang, abang tadi kan belum sholat zuhur. Bisa gak jadi saya itu? Ayahanda, bisa nggak saya itu lupa? Ibunda bisa nggak? Bisa, lupa. Namanya manusia, Nabi aja lupa. Lupa dia. Ambo tadi sudah sholat belum? Zuhur. Kalau ragu berarti belum itu. Paham? Jadi memutus keraguan-raguan itu, kalau kita ragu belum melakukan sesuatu, maka berarti kita belum melakukannya. Kalau kita sudah yakin melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu kita tidak yakin atau ragu-ragu batalnya, maka belum batal. Kaidahnya adalah sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Contoh Ustaz, ayahanda, ibunda sudah yakin, sudah wudhu tadi itu. Paham? Lalu ayahanda, ibunda ragu, itu sudah batal belum? Berarti udah batal atau belum? Udah batal atau belum? Belum. Karena batalnya itu ragu. Makanya kata Nabi, janganlah kamu putuskan sholat kamu, yakni kecuali kalau kamu mendengar suara, mencium bau atau merasakan rasa. Paham? Mendengar suara, Allahu Akbar. Elok nian suara. Awak mati ketun itu. Memang suara nyaring nian kan. Ada yang dol, dum. Ya sudah itu batal. Atau tidak ada ininya, tidak ada batal, tidak ada suaranya. Tercium bau. Wah, itu baunya khas itu. Ya kan? Khasnya. Tidak ada suara, tidak ada bau. Terasa, hai bahasa itu. Batal berarti. Tahulah, tidak usah dijelasin ya. Jadi sesuatu yang kita ragu belum melaksanakan, berarti memang belum melaksanakan. Tapi kita sudah yakin melaksanakan sesuatu, lalu kita ragu sesuatu itu batal atau tidak, maka berarti belum batal. Jangan ragu, itu setan. Maka jawabannya kalau ayahanda ibunda lagi sholat, timbul was-was dari iblis, jin, setan, yang dihilangkan itu ada nama jin, namanya lupa saya, yang memang gawe itu ngorek-ngorek apa anus. Jadi kita ragu semua, gawenya itu hilangkan. Sunnah kita meludah tipis, ta'awuz kepada Allah, lindung kepada Allah. Gitu ayahanda. Jadi jawabannya tadi apa tadi? Ya, di sebagian ulama memang mutlaknya tidak boleh nih sama sekali sholat sesudah asar, sudah subuh.
Ada yang mengatakan itu larangannya hanya makruh saja. Ada yang menganggap boleh kalau ada sebabnya. Ya ini dia sebab karena tadi itu. Karena misalnya lupa, belum sholat zuhur, atau karena ada mayat yang nak dikubur, ya kan? Bisa kan? Mati zuhur, ya kan? Lalu dikubur masjid, lalu habis asar nak sholat mayat tak? Ya kan? Ada apa-apa? Karena ada sebabnya. Nak dikubur, bisa jadi. Boleh jadi nanti ada gerhana matahari jam berapa? Sekarang asar jam berapa? Sekarang asar jam 4 kurang 15. Tahu ada gerhana matahari misalnya 4:30. Boleh tak sholat? Boleh. Karena ada sebab. Wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz. Ya. Bukan bingung, bukan mikir, lalu bertanya, kurang paham. Iya. Habis sholat wajib, Iya. fardu, itu termasuk kalau zikir, itu termasuk apa namanya anjuran Rasulullah atau bukan? Zikir. Ya, habis sholat Fardu. Sholat fardu. Oh ya. Nah, kita itu zikir. Ya. Apa itu termasuk tuntunan dari Nabi atau bukan? Itu tuntunan dari Nabi. Kalau kita habis sholat berzikir, sholat wajib ya, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, Allahumma mani abadu. Pokoknya banyak, macam-macam ragamnya. Silakan pilih. Baca semuanya Ustaz, boleh. Salat ba'da subuh, ba'da maghrib ada lagi tambahannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in 10 kali. Ada khusus-khususnya ayat. Dan hukumnya sunat, tidak wajib. Ustaz, saya habis sholat langsung aja pagi karena tidak dikejar gawe aku lupa tadi matikan air. Boleh karena hukumnya sunat. Tapi kalau terus-menerus habis sholat wajib langsung pagi, tidak duduk lagi zikir terus tiap hari itu sayang sekali karena hilang. Dia dapat keutamaan. Karena keutamaan zikir sesudah sholat itu ya besar sekali. Kata Nabi, siapa yang habis sholat wajib tadi itu dia berzikir, dia duduk, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita mampu. Nah ini masuk zikir. Zikir itu kan ada zikir lisan, ada yang perbuatan. Nah ini termasuk zikir ya, ini kita ngaji. Cukup? Habis zikir itu kan apalagi macam itu makmum kan. Itu kan untuk Allah. Kan termasuk zikir kan termasuk. Iya, doa juga boleh. Boleh doa. Zikir termasuk doa juga boleh. Doa apa saja? Ba'da sholat wajib itu boleh berdoa. Masuk bagian walaupun ada juga ulama yang mengatakan pada sholat itu zikir saja. Karena sebenarnya doa itu sebelum salam, sesudah tahiyat. Itu perdebatan yang tidak selesai. Tapi intinya adalah boleh orang berdoa setiap ba'da sholat. Sholat sunnah ya juga boleh. Itu doa ya. Ya, betul salam. Tindak lanjut kata Ustaz tadi. Ya. Sholat yang itu tadi apa? Yang melewati kalau apa? Di atas tali. Itu kata Ustaz tadi ada tangkanya tidak makruh kata Ustaz tadi. Ya. Kita sedangkan kita sholat itu kan ingin mendapatkan pahala dari itu dari Allah. Ya. Kalau kita nggak dapat makruh, nggak dapat apa-apa. Nah, itu tolong menjelaskan ya Ustaz. Iya, jadi larangan Nabi yang sholat
ketika ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, atau ketika matahari di atas kepala tepat, atau pada subuh atau pada asar, itu tingkatannya itu tidak sampai haram yang dia berdosa. Tapi itu satu pendapat ya. Tingkatannya itu hanya sampai makruh saja. Dia tidak mutlak berdosa seperti yang haram itu. Itu satu pendapat. Yang memutlakkan dari itu memang tidak boleh itu. Tapi saya pribadi tidak ikut pendapat itu. Saya ikut pendapat yakni yang tidak boleh itu sholat tanpa sebab, yang disebut pada subuh, pada asar, itu tidak boleh. Tapi kalau ada sholat ada sebab tadi, karena sholat maya, karena sholat yang lumpur tadi itu, sholat gerhana, sholat semua itu boleh. Jadi nggak masuk. Enggak, bukan kayak gitu. Kan namanya ibadah itu. Iya, itu satu pendapat yang mengatakan bahwa pendapat itu ya larangan itu makruh saja, tidak sampai berdosa. Kalaupun tadi kalau Anda bilang tidak dapat apa-apa, ya sebatas itulah, tidak sampai dong. Nah, kalau dia mengambil pendapat ulama yang pertama, tapi saya pribadi enggak. Cukup paham? Cukup ya? Ibunda cukup ya? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.